mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan mengenal bagaimana dan apa itu kanji. Teman-teman pasti udah gak asing dong sama kata-kata kanji. Ya, kanji. Kanji merupakan salah satu aksara dalam bahasa Jepang. Tapi teman-teman udah tahu nggak sih di Jepang itu ada berapa huruf sebenarnya? Ada berapa sistem penulisan yang ada di Jepang? Jadi di Jepang ada 4 sistem penulisan, ada 4 aksara. Yang pertama hiragana, kedua katakana, ketiga kanji, dan keempat romaji. Hiragana dan katakana biasa disebut sebagai huruf kana. Tapi apa bedanya? Hiragana digunakan untuk menulis kosakata yang asli dari bahasa Jepang, yang asli dari Jepang itu sendiri. Sedangkan katakana digunakan untuk menulis kata-kata asing yang berasal dari luar negara Jepang. Selanjutnya kanji. Kanji merupakan salah satu aksara Jepang yang paling sulit dalam khazanah sistem penulisan Jepang. Kanji mempunyai banyak sekali karakter. Selanjutnya romaji. Romaji merupakan adaptasi dari abjad-abjad pada umumnya seperti A, B, C, dan seterusnya, tapi dalam hal ini pengucapannya menggunakan pengucapan bahasa Inggris seperti A, B, C, dan seterusnya. Kali ini kita akan belajar mengenal kanji menggunakan media mind mapping. Ya, di sini nanti akan ada banyak sekali rangkuman yang akan saya bagikan ke teman-teman semua untuk kita belajar bersama. Yang pertama, definisi kanji. Apa itu kanji? Kanji secara harfiah berarti aksara dari Han. Han sendiri merujuk pada dinasti Han. Kanji sendiri mampu melambangkan ide ataupun konsep. Kanji dapat mewakili semua kosakata yang berasal dari bahasa Jepang. Selanjutnya kita belajar mengenai asal-usul kanji. Dari mana kanji berasal? Teman-teman ada yang tahu? Kanji berasal dari Cina, tepatnya pada abad ke-5 setelah Masehi. Di sini saya menemukan 2 penjelasan dari 2 sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa yang pertama kali membawa bahasa Cina adalah pendeta Buddha yang kebetulan membawa teks berbahasa Cina ke negara Jepang. Tetapi saya juga menemukan sumber kedua yaitu di sana bangsa Jepang mengenal bahasa Cina dari barang-barang impor yang ada di semenanjung Korea. Kata kanji sendiri berasal dari kata hanzi dalam bahasa Cina. Selanjutnya, bagaimana sih cara baca kanji? Nah, jadi gini teman-teman. Cara baca kanji sendiri ada 2 cara. Yang pertama onyomi dan kedua kunyomi. Onyomi merupakan pengucapan dalam bahasa Cina, merupakan pengucapan asli kanji di Cina. Selanjutnya kunyomi. Kunyomi adalah pengucapan dalam bahasa Jepang. Kenapa ada kunyomi? Karena bangsa Jepang mengadopsi kanji, kemudian mencocokkan dan menyesuaikan dengan kosakata-kosakata yang ada di bahasa Jepang. Barulah setelah kunyomi menjadi ada hiragana dan katakana. Jadi hiragana dan katakana yang merupakan huruf kana merupakan turunan dari kanji. Selanjutnya, kalau udah ada hiragana, katakana, kenapa kanjinya masih dipakai? Nah, jadi kenapa masih dipakai? Pertama, kanji mempunyai fungsi tersendiri. Yang kedua, berupa karakter yang mewakili setiap kata dan dapat menggambarkan makna. Seperti di sini, kalau di kanji itu hampir rata-rata semua kanji itu bentuknya menyerupai karakter dari makna yang dimaksud. Seperti kanji pohon. Teman-teman, ayo kita imajinasikan bareng gimana bentuk pohon. Bentuk pohon seperti ini kan? Dan bagaimana bentuk kanji pohon kira-kira? Kanji pohon berbentuk seperti ini. Dibaca ki. Dan tambahan, setiap kanji pasti punya onyomi, tapi tidak semua kanji punya kunyomi. Karena tadi yang sudah saya jelaskan, onyomi adalah pengucapan dari bahasa Cina itu sendiri.
sehingga ketika diadopsi dalam bahasa Jepang tetap digunakan semuanya, tetapi tidak semua disederhanakan maupun disesuaikan dengan bahasa Jepang atau dalam bentuk kunyomi. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kanji yang sangat sederhana, yang sangat dasar. Di sini saya ada flashcard. Di flashcard ini kita gunakan untuk belajar bersama-sama mengenal kanji-kanji dasar ataupun kanji-kanji yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kanji. Teman-teman ada yang tahu itu bentuk kanji apa? Ya, kanji orang. Kanji ini memiliki arti orang secara umum. Terdapat dua langkah penulisan, ichi, ni. Nah, kanji ini mempunyai kunyomi dan onyomi. Kunyominya hito, nani nani, ri. Onyomi wa jin, nin. Contoh penggunaan kalimatnya, sannin, artinya 3 orang. Selanjutnya, Indonesia jin. Nah, seperti ini contoh untuk penggunaan katakana dan kanji. Indonesia jin artinya orang Indonesia. Sekarang kita lanjut ke kanji yang kedua. Kanji ini. Ada yang tahu ini kanji apa? Ya, ini kanji anak. Kanji ini memiliki arti anak-anak. Kanji ini mempunyai 2 coretan sama seperti kanji orang tadi. Penulisannya adalah ichi, ni. Kanji ini mempunyai kunyomi dan onyomi. Kunyominya ko, ne. Onyominya shi, su, tu. Contoh penggunaannya adalah kodomo. Teman-teman pasti udah gak asing dong sama kata-kata kodomo. Iya gak? Kodomo artinya anak-anak. Oke. Lanjut ke kanji selanjutnya. Kanji selanjutnya yakni laki-laki. Kanji ini mempunyai 7 coretan seperti ini. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana. Kanji ini punya kunyomi dan onyomi. Kunyominya otoko, o. Onyominya dan, nan. Contoh pemakaiannya, danshi artinya anak laki-laki. Selanjutnya kanji perempuan. Ya, benar. Di sini juga terdapat kunyomi dan onyominya. Kunyominya onna, me. Onyominya jo, nyo, nyo. Contoh penggunaannya, joshi. Contoh penggunaannya, joshi artinya anak perempuan. Ya, minasan, jibun de benkyou shimasu ne. Ganbatte ne. Ja, kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu. Sayonara.